Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan kenalan dengan mad muttasil atau disebut juga dengan mad wajib muttasil. Seperti biasa, bahan ajar yang akan saya gunakan untuk membahas tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita mulai pembahasan mad muttasil ini dengan mempelajari kaidah atau rumus praktisnya terlebih dahulu. Perhatikan pada layar, mad muttasil adalah apabila ada huruf mad, bisa alif, bisa waw, dan bisa ya, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh, saya tampilkan salah satu contoh mad muttasil yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 6, dan saya ambil contoh ayat ini dari Mushaf Standar Indonesia. Ada potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sawa'un alaihim. Fokus pada kata sawa'un. Pada kata ini kita temukan ada huruf mad, yaitu alif, sawa alif, bertemu dengan hamzah un. Pertemuannya terjadi dalam satu kata, sawaun. Berarti antara alif sawa dan un tidak bisa dipisahkan karena keduanya berkumpul dalam kata sawaun. Maka bacaan panjang pada kata ini termasuk contoh mad muttasil atau contoh mad wajib muttasil. Perlu diingat bahwa setiap kali kita menemukan huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dalam mushaf Al-Quran, biasanya dicantumkan tanda alis. Contoh yang kedua, dalam surat Al-Mulk ayat 27 ada potongan ayat si'at wujuhu. Fokus pada kata si'at. Pada kata ini kita temukan ada huruf mad, yaitu ya sukun setelah kasroh si, bertemu dengan hamzah a, si'at. Pertemuannya terjadi dalam satu kata. Berarti antara si dengan at tidak bisa dipisahkan karena keduanya berkumpul, bertemu dalam satu kata yang namanya si'at. Si'at, bacaan panjang pada kata si'at termasuk contoh mad muttasil. Contoh yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 46 ada potongan ayat su'al azabi. Fokus pada kata su'a. Pada kata ini kita temukan huruf mad, yaitu waw sukun setelah dhamma bertemu dengan hamzah a, su'a, dan pertemuan antara waw dan hamzah pada kata ini terjadi dalam satu kata. Maka bacaan panjang pada kata su'a termasuk contoh mad muttasil atau mad wajib muttasil. Sahabat-sahabat Al-Quran, setelah kita pelajari kaidah dan contohnya, berikutnya kita akan coba latihan mempraktikannya, ya, latihan membacanya.
Mad wajib muttasil, lama panjangnya yaitu kurang lebih seukuran 4 atau 5 harokat. Mad wajib muttasil, mad muttasil dibaca 4 atau 5 harokat. Dan saya akan mempraktekkan mengambil ukuran yang 4 harokat. Contoh yang pertama, sawa'un alaihim. Ya, hindari bacaannya yang kurang dari 4 harokat atau menyamakan dengan mad tabi'i. Sawa'un alaihim, kurang panjang pengucapan mad muttasilnya. Contoh yang kedua, si'at wujuh, si'at wujuh. Contoh yang ketiga, su'al azab, su'al azab. Demikian kurang lebih praktik membaca mad muttasil. Berikutnya ingin saya tambahkan berkaitan dengan mad muttasil ini adalah ketika kita membaca contoh sawa'un alaihim, seandainya nafas kita kuat mentok habis di kata sawa'un, maka bagaimana cara membacanya? Apakah sawa'un ini tetap dibaca 4 harokat atau mengalami perubahan? Ya, ternyata dalam ilmu tajwid dijelaskan mad wajib muttasil ketika berhenti bisa dibaca 6 harokat. Ya, bisa dibaca 4 seperti ketika kondisi bacaan di tengah atau disambung, dan juga bisa dibaca 6 harokat dengan ketentuan adalah huruf hamzahnya harus berada di ujung kata. Huruf hamzahnya harus menjadi huruf terakhir dari kata yang kita baca. Ya, kalau kita ambil contoh sawa'un, di sini huruf hamzahnya berada di akhir kata sawa'un, menjadi huruf terakhir dari kata sawa'un. Berarti kata sawa'un, seandainya kita berhenti pada kata ini karena kehabisan nafas misalnya, maka ketika waqaf, ketika berhenti bisa dibaca 4 dan bisa juga dibaca 6. Dan saya akan mempraktekkan yang 6 harokat. Contoh seandainya berhenti, sawa, lalu contoh disambung, sawa'un alaihim. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua, si'at wujuh. Seandainya nafas kita kuat sampai pada kata si'at karena kehabisan nafas contohnya, apakah mad muttasil, contoh mad muttasil ini bisa dibaca panjang 6 harokat? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena posisi hamzahnya berada di tengah. Dia bukan menjadi huruf terakhir dari kata si'at. Huruf terakhirnya huruf ta, hamzahnya bukan menjadi huruf terakhir. Berarti seandainya kita berhenti pada kata si'at ini, mau dalam kondisi bacaan wasol bersambung ataupun bacaan berhenti waqaf, tidak ada perubahan, tetap dibaca 4 harokat saja. Contoh seandainya berhenti, si'at. Lalu contoh ketika disambung, si'at wujuh. Contoh mad muttasil pada kata ini ketika kondisi wasol ataupun waqaf tidak mengalami perubahan karena posisi hamzahnya tidak berada di ujung, bukan menjadi huruf terakhir dari kata si'at. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan contoh sawa'un, hamzahnya berada di ujung. Contoh yang ketiga,
Su'al azabi, seandainya nafas kita kuat sampai kata su'a karena kehabisan nafas contohnya, ya. Maka mad wajib muttasil pada contoh ini bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Kenapa demikian? Karena posisi hamzahnya berada di ujung kata su'a, menjadi huruf terakhir dari kata su'a. Ya, karena posisinya di ujung, maka mad wajib muttasil pada kata ini ketika waqaf bisa ngambil 4, bisa juga ngambil 6 harokat. Contoh, seandainya kita waqaf, saya praktikkan yang 6. Lalu bandingkan dengan ketika wasol. Su'al azab. Ya, sahabat-sahabat Al-Quran, demikian perbedaan praktik membaca mad muttasil, mad wajib muttasil ketika kondisi wasol dan waqaf, ketika kondisi bacaan bersambung dan ketika bacaan berhenti. Maka mad wajib muttasil ketika waqaf ada yang tetap tidak mengalami perubahan, dibaca 4 harokat, ada juga yang bisa dibaca 6, mengalami perubahan. Dan itu terjadi ketika posisi hamzahnya menjadi huruf terakhir dari kata yang kita baca. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.